introduction. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Lucky Wisnia Rabani. Saya Katama Haji Samaludin. Saya Ganda Devel Saputra. Kami akan menjelaskan mengenai sistem kontrol dan otomasi berbasis PLC, mengenai sistem palang otomatis kereta api. Di sini saya akan menjelaskan sistem dan cara kerja pelang perlintasan kereta api. Untuk sistemnya bekerja dengan menggunakan sinyal dan gerbang untuk memberitahu pengguna jalan bahwa kereta akan melintas sehingga kendaraan tidak akan melewati. Nah, pertama di sini ada sinyal lampu. Sinyal lampu berfungsi sebagai indikator bahwa kereta sedang mendekati perlintasan. Lampu ini biasanya berwarna merah atau kuning atau hijau yang dapat berkedip saat kereta sedang melintas. Lalu di sini ada gerbang. Gerbang pelang pintu adalah penghalang fisik yang menutup jalan saat kereta sedang melintas. Di sini gerbang atau pelang penghalang fisik yang menutup jalan saat kereta sedang melintas. Lalu di sini ada sensor. Di sini sensor berfungsi sebagai mendeteksi kehadiran kereta api yang memicu sinyal lampu dan gerbang beroperasi. Lalu terdapat tanda peringatan pada pelang perlintasan. Juga dilengkapi dengan tanda peringatan seperti tulisan crossing railroad atau stop untuk memperingati pengguna jalan akan adanya perlintasan kereta api. Saya akan menjelaskan mengenai skematik sistem yang dirancang. Jadi ini untuk skemanya. Adapun untuk komponen yang digunakan, yang pertama ada sumber listrik 220 volt AC. Komponen ini berfungsi sebagai sumber listrik utama. Dari sini sumber listrik dihubungkan ke power supply 24 volt dan dikonversi menjadi arus DC 24 volt sehingga dapat digunakan untuk menghidupkan komponen input, komponen aktuator, komponen sensor, dan komponen PLC itu sendiri. Selain itu, sumber listrik 220 volt AC ini juga digunakan secara langsung untuk menghidupkan komponen output, yaitu motor dan lampu. Kedua komponen ini mendapatkan sumber listrik dari power supply 220 volt AC ini melalui relay motor ini. Jadi dari relay motor ini sumber listrik diterima lalu dihubungkan ke lampu dan motor. Untuk komponen inputnya, jadi di sini terdapat dua cara untuk mengoperasikan sistem. Yang pertama secara otomatis, lalu yang kedua secara manual. Untuk menghidupkan secara otomatis digunakan push button auto ini. Sedangkan untuk menghidupkan secara manual digunakan push button manual yang ini. Jadi ketika push button ini diberikan masukan, sistem dapat dioperasikan secara manual melalui push button open dan close ini. Selain itu, di sini juga ada input berupa push button start untuk menghidupkan tombol, yaitu tombol untuk menghidupkan sistem. Lalu ada push button stop, yaitu tombol untuk mematikan sistem, dan emergency stop, yaitu tombol yang digunakan untuk menghentikan kerja sistem dalam keadaan darurat. Lalu di sini juga ada input berupa limit switch open yang fungsinya untuk membatasi membatasi palang pintu kereta, dan ada limit switch close untuk membatasi penutupan palang pintu kereta. Untuk bagian sensor, di sini digunakan sensor proximity. Sensor ini bekerja dengan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi benda. Jadi sensor ini sensor yang digunakan untuk mendeteksi kereta yang lewat. Ini ada relay proximity. Relay ini untuk
menghubungkan sinyal yang diberikan sensor ke PLC. Dari PLC ini inputan diolah sehingga menghasilkan output berupa motor dan lampu. Kedua komponen ini dihubungkan melalui relay. Yang pertama ada relay lampu merah. Ini untuk menghidupkan lampu merah. Lalu ada relay lampu kuning untuk menghidupkan lampu kuning. Dan ada relay lampu hijau untuk menghidupkan lampu hijau. Lalu ada relay motor forward. Relay ini berfungsi untuk membuka palang pintu melalui motor. Jadi motor bergerak untuk menutup palang pintu. Lalu ada juga relay motor reverse. Relay ini berfungsi untuk sebaliknya, yaitu membuka palang pintu melalui motor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram ladder untuk pemrograman dari sistem PLC-nya. Di situ juga saya akan menjelaskan berkaitan dengan cara kerjanya dari segi pemrograman tersebut. Baik, pertama di sini kami menggunakan tipe PLC TM221C24T. Dengan konfigurasi dia memiliki 14 pin digital input dan 10 output terminal. Oke, bertegangan 24 volt. Di sini kami menggunakan software Schneider Electric sebagai simulasi untuk pemrograman VLC dapat berjalan atau tidaknya. Oke, langsung saja ke pemrogramannya. Baik, di sini ada beberapa baris atau code. Pertama, sistem dibuat agar dapat digunakan secara otomatis dan secara manual. Fitur otomatis berfungsi ketika sistem perlintasan palang pintu kereta api itu mendeteksi adanya kereta api. Sedangkan untuk sistem manualnya digunakan ketika adanya malfungsi di bagian sistem otomatis. Dalam kata lain, sensor tidak dapat membaca adanya pergerakan kereta sehingga dibutuhkan sistem untuk menutup palang pintu secara manual. Selanjutnya saya akan coba mensimulasikan. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang fitur otomatisnya yang dirancang. Di sini kita gunakan push button sehingga ketika kita tekan maka dia akan menyalakan coil di ujung sini. Ini coilnya itu berada di dalam sistem PLC-nya sendiri. Untuk logo untuk lambang M, simbol M di sini menandakan memori. Jadi memori 1, memori 2. Kemudian untuk logo T out dan T manual ini adalah switch. Jadi ketika kita matikan switchnya, maka M0 di sini akan mati. Kita akan menyalakan switch otomatis. Pertama di sini saya akan coba mensimulasikan untuk sistem otomatisnya dari yang dirancang di sini. Untuk T auto ini, T auto dan T manual ini adalah saklar input dari luaran, input menuju PLC. Jadi ketika kita, ini kondisinya normally open, sedangkan yang kondisi berlogo seperti ini adalah normally closed. Tanda hijau di sini menandakan ini sedang berfungsi atau bisa mengalirkan arus. Sedangkan di sini tidak ada tanda hijau, artinya ini tidak mengalirkan arus. Arus mengalir dari ini adalah L0, ini adalah L1-nya. Secara simbol seperti itu. Baik, untuk
TA auto kita coba nyalakan, maka di sini coil M0 ini akan menyala. M0 ini adalah simbol dari coil memori yang berada di dalam PLC itu. M0 sudah menyala, maka sistem sudah dinyalakan secara otomatis dan kita akan coba menghidupkan sistemnya ini. PB on saya tekan, maka dia akan menyalakan M2 di sini. PB on ini push button on, dan PB off di sini adalah push button off. Jadi sifat dari push button hanya mengalirkan arus listrik ketika ditekan. Nah, di sini ada sistem pengunci, jadi ketika dia PB on sudah ditekan, arus mengalir dari kiri ke kanan menyalakan M1. M1 di sini merubah posisi saklar yang tadinya normally open menjadi normally close, sehingga arus dapat mengalir melewati bawah sini ke M0, sehingga sistem akan bekerja kecuali kita matikan sistem tersebut dengan cara menekan PB off di sini. Kita akan coba nyalakan lagi. Oke, ketika sistem sudah ditekan, maka hal pertama di sini saya ibaratkan akan ada kereta yang melintas. Maka PR di sini adalah proximity sensor untuk posisi close. Jadi ketika sensor ini mendeteksi adanya kereta api, dia akan menyala. Oke. Sehingga adanya arus listrik dari TR emergency mengalir menuju M forward. M forward di sini saya gunakan untuk output menuju ke penggerak dari palang pintu otomatis, sehingga palang perlintasan dari kereta akan menutup. Di sisi lain, ketika motor berarah forward di sini menyala, di paling bawah juga arus mengalir menuju saklar M forward di sini, sehingga menyalakan lampu berwarna kuning. Nah, setelah motor di sini menutup sempurna, dia akan men-trigger atau menekan limit switch close yang berfungsi untuk membatasi ketika palang pintu menekan limit switch di sini, motor ini akan berhenti berputar. Kita asumsikan limit switch-nya sudah tertekan sehingga motor berhenti berputar, sehingga palang pintu menjadi menutup. Dan di sini terjadi perubahan. Jadi limit switch close ini yang tadinya di sini kondisinya normally open, karena ada trigger dari palang pintu yang menekan limit switch di sini, lampu merah ini akan menyala. Biasanya lampu kuning dan lampu merah itu menyala sembari adanya menyalanya sirine sebagai peringatan kereta mau lewat. Kemudian setelah kereta melintasi dari perlintasan kereta api, sensor proximity di sini, proximity open di sini akan mendeteksi adanya kereta setelah lewat, sehingga sensor di sini tertrigger menjadi hidup, yang mengakibatkan adanya aliran arus dari atas ini menuju ke motor reverse di sini. Motor reverse di sini ini berfungsi untuk membuka palang pintu perlintasan kereta api. Nah, karena motor ini menyala, si limit switch yang tadinya tertekan oleh palang pintu menjadi terbuka. Kita akan merubahnya lagi ke posisi awal, sehingga yang tadinya normally open berubah menjadi normally close kembali. Lampu merah di sini mati dan digantikan oleh lampu kuning. Baik, setelah palang pintu terbuka seluruhnya, palang pintu tersebut akan menekan limit switch open di sini,
akan tertrigger dari yang tadinya di sini posisinya normally close menjadi normally open karena tertekan. Akibatnya arus menuju motor di sini akan terputus dan motor berhenti berfungsi. Nah, ketika limit switch open tersebut tertekan, arus akan mengalir melalui dari T emergency menuju M2 di sini, melewati M1, melewati LS open dan menyalakan lampu hijau. Tandanya pengendara motor atau mobil boleh melintasi perlintasan kereta api. Nah, bagaimana dengan sistem dijalankan secara manual? Pada umumnya prinsip kerjanya sama saja seperti yang dijelaskan dari awal. Ketika sistem dijalankan secara manual, maka operator akan menekan tombol yang berada di control room secara manual juga. Contohnya di sini kami menggunakan input tombol untuk menutup palang pintu kereta api dan untuk membuka palang pintu kereta api. Kita coba simulasikan. Pertama, switch manual ini kita nyalakan. Kemudian push button close ini ditekan. Cukup ditekan. Oke. Maka dia akan menyalakan motor forward, yang artinya palang pintu akan menutup. Setelah menutup dan palang pintu menekan LS close, sistemnya akan berjalan seperti sistem yang secara otomatis. Namun di sini sebagai triggernya yang awalnya dia di-trigger dengan menggunakan sensor proximity, kita gunakan push button untuk sebagai inputan ke controllernya tersebut. Kemudian kita coba nyalakan untuk open. Kemudian kita coba tekan push button open ini untuk membuka palang pintu perlintasan kereta api. Maka dia akan menyalakan motor reverse di sini, yang berarti palang pintu akan terbuka. Setelah terbuka, dia akan menekan limit switch open sehingga motornya akan berhenti dan lampu hijau menyala. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai sistem perlintasan palang pintu otomatis di kereta api. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.